the most handsome, the most cheerful, Paling apalagi humble. nih paling humble banget gitu ya. Cheerful juga sih. Cheerful juga, Kayang dari Taiwan ke sini Kayang Pak. Kayang. Kayang. Naik apa Pak ke sini Pak? Paling bambu. Paling bambu lagi masih. Template ya kita Pak ya. Teman-teman, ibaratnya ini Pak Peter ini guru saya malahan ya kalau di Asia University, beneran serius ini. Jadi beliau ini Laise, parani mike wesane. Nah. Maafkan mahasiswa saya Pak Praja, memang lucu-lucu ya. nyenengke Pak. Memang kalau kata Kak Ria tuh hidup kadang iding gitu. Kayaknya saya jadi happy di sini Pak ngajarnya Pak. Nah, gimana bila sini? Pak Praja langsung diproses ya Pak Luis? Hampir semuanya membantu. Hanya saja yang masih kurang itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan saya. Dimana ini kan hobi itu aku pengen mengubahnya menjadi yellow and pink ya. Seharusnya badannya yang yellow, rambutnya yang pink. Tetapi ini badannya yang pink semua dan jarinya yang yellow. Oke. Gitu. Terus aku juga harus dari create beberapa Dari kampus Unika Semarang nggak ini? Ya, bisa jadi keluar. Itu kesalahan loh karena melanggar privasi. Dia ngambil datanya orang. Jadi tidak diprotek datanya. Kayak gitu. Itu suatu kesalahan bagi AI. Salah satunya ngambil data privasi. Good morning everybody. Selamat pagi guys. Tolong yang duduk di sebelah sini boleh merapat ke sebelah sana dulu yuk. Dipenuhin dulu. Sebelah harusnya. sana dulu yuk, dipenuhin. Karena pintu yang di sana kan ditutup tuh. Nanti kalau yang di sini udah penuh, baru kita akan buka pintu yang di sana. Yuk, boleh yuk di sebelah sini. Dipenuhin dulu. Kalau bisa sih tengah dulu ya. Kalau bisa tengah dulu. Terus yuk boleh pindah dulu. Di tengah masih ada beberapa kursi yang kosong kayaknya ya. Ya Nina ya? Iya bagian atas tuh ada itu. Bagian atas kayaknya masih ada sih. Sama ada beberapa kosong di tengah-tengah juga ada. Baik, terima kasih sudah hadir. Acara apa sih nih kita hari ini Nin? Kayaknya satu hal seperti AI lagi kemarin itu. AI ya? Oke, AI sama AI. judul acara ini apa? Nin, Belum judulnya? ada. Unleashing the Creative Power. Researching the Dynamics of Generative AHN ya? HN apa AIN? AI and Visual Creation. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang gimana sih serunya generate AI image ya menggunakan AI. Bener gak sih? Betul, sama AR juga. Sama AR, VR? VR. Enggak VR. dong, itu minggu lalu. Oh, Minggu iya. lalu kita udah minggu ini, udah beda. Oh beda berarti beda ya? Beda sama Oh. minggu lalu. Hari ini kita Berkawan. tetap ngomongin teknologi, Oke. tapi udah move on ke AI. Yang kemarin masih inget nggak AR, VR? Siapa yang kemarin nyoba? Bestin kayak nyoba. Enak nggak? Mainan pakai pusing nggak? Nambah ya? Pengen nambah ya? Bayu juga kayaknya nyoba ya Bay ya? Paling Seru heboh sendiri. banget loh. Hari ini kita juga ada tester-tester gitu kan ya bapak-bapak ya. Ada tester juga, nanti siapa yang mau nyoba bisa ya Nin ya? Bisa semuanya. Bisa deh. semua. Tapi nggak cukup untuk waktunya ntar. Kalau lama-lama kayaknya nggak cukup sih, cuman Ya, kita ada betul. beberapa, kayaknya 2 orang terpilih nanti yang bakal bisa mencoba 1 atau 2 gitu ya. Pastinya. Oke, terus abis ini kita mau ngapain nih Nin? Kayaknya mau langsung mulai aja nih. Apa Langsung nunggu mulai? dulu? Nunggu dulu? Enggak, kayaknya kita mulai aja deh Nin. Oke. Oke, kita mau manggil siapa habis ini? Pak Peter. Pak Peter Ardianto, silahkan. Ini adalah dosen Silakan Pak, kita tepuk tangannya semuanya. yang paling handsome, the most cheerful, Paling apalagi humble. nih paling humble banget gitu ya. Cheerful juga sih. Cheerful juga, Kayang
Dari Taiwan ke sini kayang, Pak. Kayang. Kayang. Naik apa Pak ke sini Pak? Baling bambu. Baling bambu lagi maksudnya. Template ya kita, Pak ya. Iya. Template baling-baling Kembar ya bambu. kalian ya? Iya dong, kita kan Sama-sama hitam serasi gitu. hitam-hitam hari ini. Ya. Baiklah. Oke, kalau begitu kita persilakan Pak Peter untuk mulai acaranya aja ya. Kita duluan aja. Oke, kita pamit Terima Pak. kasih ya, Pak. Terima kasih. Thank you. Jangan jauh-jauh ya. Oke, selamat pagi semua. Good morning everyone. Wise. Good morning IUP student. Glad to see you here. How many IUP student here? Can you raise your hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Where is the rest? It's not come yet. Okay, we will wait. Oke, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial ya. Namanya Dr. Prayitno gitu. Tapi gelarnya PhD ya. Berarti dia kuliah di luar negeri kalau gelarnya PhD gitu ya. Kuliah di luar negeri. Pak Prayitno ini sahabat saya gitu ya. Bisa dibilang kita teman seperjuangan ya. Teman seperjuangan pada saat kita studi S3 di Asia University gitu ya. Nah, Pak Prayitno ini sungguh berbaik hati ya mau ke sini gitu, mau berbagi dengan teman-teman semua tentang apa itu AI dalam DKV gitu ya. AI yang dimaksud Pak Pray ini bukan Adobe Illustrator ya. Tapi apa AI-nya? Artificial Intelligence ya. Kegunaannya AI di DKV itu banyak banget ya. Selain mempercepat kinerjamu, kamu bisa bikin visual itu hitungan detik gitu ya. Kamu langsung jadi visualnya. Nah, hari ini Pak Pray akan sharing, akan uji coba juga cara termudah, tips and triknya gimana sih mahasiswa DKV yang nggak ngerti coding atau yang sebelumnya ini ya alergi banget sama hitung-hitungan matematik dan algoritma, tahu-tahu bisa pakai AI-nya gitu dan menghasilkan visual-visual yang keren. Oke, CV-nya Pak Prayit ada Kak Alphonse? Di sini, bukan? Oh, langsung di sini ya, baiklah. Oke, kalau tanpa berlama-lama nih Pak Prayit biar memperkenalkan dirinya sendiri ya. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. Prayitno. Dr. Prayitno silahkan ke depan. Baik. Selamat pagi. Ya, it's been an honor to be invited in this university. Saya sangat terhormat ya, maksudnya dapat diundang pada kesempatan kali ini untuk berbagi materi ya, unleashing the creative power, researching the dynamics of generative AI in visual creation. Jadi sebelumnya saya malah minder ya, teman-teman, ibaratnya ini Pak Peter ini guru saya malahan ya kalau di Asia University, beneran serius ini. Jadi beliau ini kalau apa ibaratnya kuliah S3 ya, kuliah S3 itu agak susah ya, saya susah sekali, saya 4 tahun malahan, 4 tahun S3, beliaunya nggak ada 3 tahun, cuma 2 tahun 8 bulan, kan keren banget. Jadi beruntung ya kalau dapat dosennya Pak Peter, saya aja beruntung, banyak banget ilmu yang bisa diserap, salah satunya bikin paper ya. Beliau ini salah satu puzzle yang membuat saya bisa lulus S3. Terima kasih Pak Peter. Baik, langsung saja ya. Jadi saya backgroundnya sebenarnya bukan visual, tapi background saya adalah programmer. Jadi kalau backgroundnya programmer itu pasti nggak bisa, susah banget lah. Maksudnya mau lari ke desain itu kita nggak dapat feel-nya. Jadi ibaratnya itu hari ini saya berikan contekan saya bagaimana saya desain. Jadi contekannya itu teman-teman programmer itu yang tak ajarin itu ya, mahasiswa di tempat kami itu, kalau kamu pengen cepet desain ya toolnya ini nih. Salah satunya Content Generative AI ini ya. Kalau kalian tanya nanti ketika Pak Prayit sudah selesai di sini ya, sudah selesai lihat sharing sesi sharing ini, Pak saya pengen buatnya tak ajari malahan. Cara buatnya ya, cara ngodingnya malah tak ajarin. Nah ini kesempatan kali ini saya ajari cara menggunakannya, bukan membuatnya ya. Baik, perkenalkan nama saya Prayitno. Saat ini saya jadi Kaprodi di Sarjana Terapan di Politeknik Negeri Semarang.
Background saya dulunya pernah jadi wakil manajer di Siameo Siamolek ya. Siamolek itu kayak organisasi pendidikan di Asia Tenggara. Alhamdulillah saya pernah di sana sebagai wakil manajer dari IT content dan research manager. S1 saya ada di Surabaya, di 4 terutama ya, sarjana terapan. Kemudian lari ke S2 di ITB dan akhirnya alhamdulillah ketemu Pak Peter di sini ya. Ketemu Pak Peter Asia University. Sangat-sangat beruntung saya. Kemudian teman-teman, saya fokus risetnya ada di privacy deep learning. Jadi deep learning salah satu AI, kemudian blockchain dan AI on education. Kalau teman-teman mau cari materi hari ini, itu ada di situ juga ada. SID Prayitno strip CV. STTID garis miring Prayitno strip CV. Time out. Gimana? Time out? Oh. Prayitno CV, di situ ada materi saya hari ini dan materi yang pernah saya buat kemarin sama-sama konten generatif AI yang ada di kampus lain. Jadi ada 2 ya. Nah, teman-teman, visual content saya yakin sudah Bapak Ibu dosen di masing-masing mata kuliah kalian sudah pernah dengar ya. Tapi ini Pak Prayit sampaikan lagi. Yang pertama, visual content is a powerful tool for business to communicate. Jadi visual content ini ya memang di dunia bisnis sangat erat ya. Salah satu komponen yang sangat penting. Dan juga di dunia pendidikan. Karena kalau 80% itu orang-orang langsung paham. Jadi ketika langsung dapat image gitu ya, gambar, orang akan lebih banyak pahamnya dibandingkan dengan membaca, sekitar 20% ataupun 10% ketika mendengar. Makanya ketika di jalan tol gitu ya, tidak mungkin dipampang besar-besar ya, tulisan saja ya. Kalau kita di jalan tol, di jalan raya kan, orang akan lebih cepat dengar mendapatkan informasinya malah berupa simbol-simbol atau gambar-gambar. Nah, gambarnya ini yang harus menarik dan dapat menyampaikan informasinya, gitu ya. Nah, in fact, akan tetapi keadaannya, studies have shown that visual are processed 60,000 times faster. Jadi secara nyata bahwa orang cenderung mendapatkan informasinya gitu ya lebih cepat 60.000 kali dibandingkan dengan teks. Jadi gambar apel dibandingkan dengan tulisan apel ya. Sangat cepat, 60.000 kali orang lihatnya. Akan tetapi pembuatan visual gitu ya, pembuatan konten visual yang bagus terutama untuk bisnis gitu ya, membutuhkan tim ya, tim yang bagus ya, dan kemudian membutuhkan waktu, kemudian sumber daya yang cukup banyak. Jadi kalau kita buat visual konten yang bagus, tentunya sumber daya yang dibutuhkan juga banyak. Nah, pada kesempatan kali ini generatif AI-nya ini ya seperti life changing ya, maksudnya breakthrough. Kalau dulu di revolusi, kalau kalian pernah dengar di revolusi industri, nah ini salah satu yang akan menyebabkan revolusi industri. Revolusi industri itu apa sih maksudnya? Dulu revolusi industri orang hanya bekerja di hutan, berladang gitu ya. Setelah ditemukan mesin uap, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya di ladang digantikan dengan mesin uap. Contoh dulu naik kuda kayak gitu kan ibaratnya, digantikan dengan mesin kereta uap kayak gitu. Itu changing banget ya, maksudnya revolusi industri. Dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia digantikan dengan mesin uap. Nah, salah satu yang kita hadapi sekarang itu kerjaan-kerjaan desain, nanti akan ada breakthrough-nya generatif AI ini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu traditional visual creation process. Jadi proses-proses yang dibutuhkan dulu itu dari mulai mengidentifikasi requirement design, kemudian membuat riset, ini contohnya di sebelah kiri atau sebelah kanan kayak gitu ya, menyampaikan pesannya, kemudian baru dibuat konten gambarnya sampai deliver ke customer itu ya, yang sebelah kiri itu
yang tengah itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kira-kira kadang kalau paling cepat itu sekitar 4 jam. Jadi paling cepat ya, katakanlah kita mau buat desain logo. Ada customer yang minta kita desain logo kayak gitu. Nah, itu kita research memenuhi kebutuhan customernya itu 4 jam. Tapi dengan AI ya, visual creation process itu enggak 1 jam ya, diringkas dari 4 jam hanya jadi 1 jam saja. Ya, benar-benar diringkas banget gitu ya. Nah, inilah AI yang ibaratnya tadi itu changing banget. Time consuming. Nah, challenges di traditional method yang tadi Pak Prait sampaikan gitu ya, itu seperti cost. Cost-nya itu one of the most significant challenges ya. Jadi kalau di proses bisnis itu kita bisa menghemat cost saja gitu ya, menghemat cost itu bisnis bisa lari cepat. Ya, lari cepat. Untung lah ibaratnya ya. Kemudian kalau kita gantikan proses, kita kaitkan dengan desain prosesnya tadi gitu ya. Itu kalau ibaratnya kita meng-hire 1 orang 1 bulan itu 3 juta, AI aja kita langganan kurang dari itu. Kayak gitu. Yang kedua, waktu. Ya, waktu. Dari waktu itu disingkat 4 jam, yang sebelumnya prosesnya disingkat jadi 1 jam. Malah sekarang bisa jadi lebih cepat, kurang dari itu. Kemudian limited customized option. Bayangkan kalau kita order desain. Contoh saya mau buat desain logo kayak gitu. Pasti kita hanya memberikan opsi hanya 2 atau 3 kadang ke customer. Tapi dengan AI tolong buatkan saya 4 optionally images. Jadi kadang malah di-generate lebih dari 4 sekali waktu. Tinggal kita kasihkan deskripsinya, diberikan opsi lebih dari 1, malah akan lebih banyak. Jadi 3 hal ini, cost, time, sama customization option. Jadi itu ya. Oke. Salah satu breakthrough-nya adalah AI. Nah, apalagi? Jadi AI ada banyak fungsinya, ada banyak tugasnya, ada klasifikasi, ada regresi kayak gitu. Pak Prait akan skip yang bagian itu, tapi akan ada di bagian generatif AI. Generatif itu bahasa Indonesianya adalah menghasilkan sesuatu yang baru ya. AI untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Prosesnya ada 3 kira-kira. Jadi generative AI is a type of artificial intelligence that use machine learning algorithm to create a new and original content like images, sound, and text ya. Jadi generative AI itu adalah tipe dari machine learning atau AI yang menghasilkan konten baru. Kontennya apa? Bisa gambar, bisa suara, ataupun bisa teks. Yang mungkin teman-teman udah gunakan. Salah satunya untuk nanti katakanlah buat skripsi ya. Nah, ini tantangannya teman-teman DKV ini, nanti mahasiswa pasti skripsinya nggak jauh-jauh dari ChatGPT ya. Yang pertama adalah ini ya, pasti dia mengumpulkan si AI ini secara teknik, mengumpulkan database, basis data. Bisa basis datanya adalah gambar, teks, kemudian video. Kemudian yang kedua, setelah di training jadi neural network, itu adalah inputting prompt atau teks yang akan dieksekusi oleh AI atau ChatGPT. Kalau kalian pernah coba ChatGPT gitu ya, itu prompt engineering. Namanya promptnya itu yang dimasukkan. Tek gitu. Kemudian yang ketiga, itu generating content. Jadi katakanlah ketika database-nya sudah dimasukkan dan di training dalam neural network, kemudian di ChatGPT dimasukkan prompt, tolong buatkan saya 1 paragraf, nanti keluarnya paragraf.
tolong buatkan saya gambar panda yang sedang naik sepeda, nanti keluarnya ya juga seperti itu, gambar. Nah ini sekilas oversimplify namanya ya, menyederhanakan apa itu pengertian generatif AI. Berikutnya, keuntungan generatif AI itu akan membuat pembuatan konten itu secara jadi lebih cepat ya, jadi lebih cepat pembuatan kontennya. Tapi tentunya akan ada drawback. Drawback itu kalau kekurangan untuk pembuatan AI. Yang paling kentara itu nanti adalah ethics ya, etika. Jadi etika. Jadi ketika pembuatan AI ini sudah keluar nih, sudah keluar gambarnya. Gambarnya itu nanti milik siapa sih copyright-nya kayak gitu. Ya, salah satunya itu. Kemudian teks umpamanya. Nah, ini nanti ketika pembuatan skripsi nih, teksnya itu di-generate oleh ChatGPT. Berarti kan bukan hasil pemikiran ide kalian kayak gitu. Nah, ini layak nggak sih? Bisa nggak sih untuk dijadikan karya akademik kayak gitu modelnya? Ya, itu namanya etika. Jadi prompt engineering itu promptnya itu yang di atas itu saya ketikkan futuristic city landscape. Nanti akan muncul beberapa opsi kayak gitu gambarnya. Ya, gambar yang dihasilkan. Ya. Nah, bukan kedepannya ya, sekarang pun sudah berjalan ya, sudah berjalan pergeseran orang-orang dalam menggunakan generatif AI ini, generatif AI. Jadi kalau di survei yang dilakukan survei di Shutterstock itu sekarang 45% itu sekarang para pengguna sudah menggunakan AI, macam-macam AI-nya. Kemudian 31% itu menggunakannya untuk cuman nyoba-nyoba kayak gitu, cuman buat seneng-seneng, kadang bikin meme juga ya. Meme untuk bikin meme lucu-lucuan kayak gitu. Kemudian yang 29% AI sekarang itu digunakan untuk pembuatan project ya, pembuatan project. Benar-benar serius untuk mengerjakan sebuah project, pekerjaan. Gitu. Udah 29%. Yang lain tentang customers and creativity are already using AI. Jadi pelanggan-pelanggan dan para pekerja kreatif ya, mau nggak mau sudah pakai AI, sudah pakai generating AI. Dan Bapak Ibu dosen pun juga sudah ibaratnya sudah siap-siap nih. Terutama di tempat Pak Prayit ini, mereka coding ya, coding bikin baris-baris kode pun juga mau tidak mau kita harus ngecek ini bikinannya AI atau tidak. Ya, bikinannya AI atau tidak. Jangan sampai nanti dia diserahkan semuanya pada AI kayak gitu ya. Mau nggak mau mereka sudah gunakan, dan generasi kalian itu mau nggak mau Pak Prayit sudah sadar, oh ini mereka menggunakan AI sedikit banyak, tapi secara beretika nanti ya. Sudah aware ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan, apakah AI yang generated AI ini akan menggantikan pekerjaan saya ya? Ya, gitu kan modelnya. Nah, ternyata kalau di survei itu kita masih aman ya. Itu masih aman. Orang mengira itu 6% ya, to replace humans. Jadi nggak mungkin. Karena ibaratnya kita AI ini, generated AI ini hanya sebuah tools. Katakanlah sebagai tukang jahit, kita tetap butuh tukang jahitnya, walaupun dia sudah bisa ya, kiri, kanan, atas, bawah, kemudian ngecek ukuran bahu kayak gitu ya, lingkar pinggang kayak gitu, lingkar pinggul. Tetap kita butuh orangnya untuk menjahit. Nah ini sama. Nanti visual content creationnya itu tetap butuh kalian kok. Yang paling kentara adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Orang-orang pengguna awam gitu ya, masih bisa menggunakan tools-tools ini. Jadi orang yang tidak bisa coding seperti Pak Prayit, tidak bisa desain seperti Pak Prayit, katakanlah bisa menggunakan tools AI ini untuk membuat sebuah gambar. Akan tetapi feel-nya, informasinya ya, informasi yang ada di gambar itu Pak Prayit belum tentu punya ilmunya. Jadi tetap berkonsultasi dengan kalian.
tetap berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pelaku industri kreatifnya. Jadi orang-orang bilangnya tidak mungkin ini bisa menggantikan manusia, gitu ya kalau disurvei. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Generative AI in visual creation. Yang pertama yang sering banyak digunakan adalah teks. Kita memasukkan beberapa kalimat gitu dan menjadi sebuah gambar. Ini banyak banget ya. Text to image generative AI yang paling banyak kalian gunakan ya. Saya yakin dan mahasiswa Pak Pre juga banyak sering gunakan adalah Canva. Ya, Canva. Kita masukkan a panda riding a bike through a city with depth of field. Jadi langsung dikeluarkan gambar pandanya. Yang sedang naik sepeda, itu nggak ada 1 menit malahan itu dia generate. Nggak ada 1 jam, langsung generate. Kemudian ada yang baru lagi dari punyanya Microsoft, itu designer.microsoft.com. Ya. designer.microsoft.com. Tetapi tingkat apa Pak Pretrasa tingkat kreativitasnya kurang dibandingkan dengan Canva tadi ya. Kemudian ini ada Prompt Hunt, jadi www.prompthunt.com itu. Nah, ini masternya ada di depan ya, salah satu contohnya ya. Beliau membuat sebuah apa itu gambar ya, gereja belenduk kayak gitu. Composition with view figure, illustrations, belenduk church, district state ya kayak gitu ya. Menggunakan apa prompthunt.com, promptnya seperti yang di atas itu. Nah, akan tetapi yang paling kerasa sekarang itu adalah semuanya berbayar ya. Semuanya berbayar. Jadi bayarnya nggak gratisan kayak gitu. Kak Prayit contohkan ya sekilas. Nah, ini Canva ya. Canva ini ada AI image generator. Nah. Ya. Create your image, a close up. Nah, ini langsung sesuai dengan teks yang kita inginkan ya tadi ya, close up of cocktail on a bar. Jadi stylesnya nanti juga bisa dipilih kayak gitu. Nah, tinggal dimasukkan dalam desain kita nanti. Nah, kayak gitu. Ini Canva. Kemudian yang Microsoft tadi ya. Nah, ini yang Microsoft Designer. Kalau Microsoft Designer ini masih gratis ya. Jadi gratis kita bisa gunakan. Beda dengan Canva yang tadi harus bayar. Nah, seperti ini.
sama ya, katakanlah ya. Tadi prompt engineer-nya apa ya, prompt-nya ya. Close up. Nah, nggak secantik yang tadi kan, konteksnya beda ya. Nggak secantik yang tadi. Oke, Pak Prait lanjut. Jadi tadi 1 ada Canva, 2 ada designer.microsoft.com, kemudian ada PromHan. Nah ini yang sering banyak digunakan. Tapi semuanya basicnya kalau kalian pengen membuatnya ya, itu kita bisa pakai namanya DALL-E, DALL-I kayak gitu. Itu basicnya semua pakai di situ ya. Kemudian tipe yang kedua, tadi tipe yang pertama adalah text to image. Nah sekarang ada yang dari gambar ke gambar. Jadi gambar ke gambar. Contohnya saya punya sketch nih, basic sketch. Sketchnya bunder-bunder. Terus tinggal diisi. Saya mau pengen bentuknya seperti apa gitu ya. An owl perched on a branch, high quality, prefix. Bentuknya artisnya adalah Greg Rutkowski kayak gitu, Air Station Oil Canvas. Jadinya yang sebelah kanan itu kayak gitu. Jadi kita katakanlah nggak pinter-pinter banget gambar, bikin sketsnya kayak gitu, tinggal kita masukkan di prompt engineer-nya, nanti AI-nya yang meneruskan. Jadi image to image. Nah, contoh image to image generative AI ini salah satunya ya. Ini ada dari Hugging Face namanya. Hugging Face. Nah, ini dari Hugging Face. Kalau kalian katakanlah di sini ya bundar bulat biar dia meneruskan, kemudian kita katakanlah suruh gambar an all, dia akan keluar nanti ya gambarnya. Nah, dari bunder-bunder ini codingnya di sini nih codingnya. Nah, bahasa codingnya ini kalian bisa langsung pakai kayak gitu. Ini aplikasinya, source code-nya yang ada di atas ini sebelah kanan. Ya, itu ya. Dari image ke image. Kemudian image to image selain menggenerate juga bisa untuk mengedit ya, mengedit. Jadi gambar yang sudah ada di-generate image lagi dia, tapi berupa warnanya tolong ganti dengan warna lain contohnya, ataupun objek teko gitu ya, objek tekonya tolong diganti dengan bunga kayak gitu. Jadi menghasilkan gambarnya gambar yang lain di objek gambar ya, objek gambar. Ya. Nah, text to image sudah, terus image to image sudah, ada lagi namanya image to prompt. Jadi kita berikan gambar image, nanti keluarnya adalah sebuah prompt, sebuah kalimat tadi. Katakanlah kita punya gambarnya orang pakai jas gitu ya, tapi ada kepalanya kepala kucing. Gunanya apa sih prompt to image to prompt. Jadi gunanya adalah untuk menduplikasi. Katakanlah kalian pengen menduplikasi lukisan Mona Lisa. Nah, lukisan Mona Lisa ini mau saya duplikasi, saya
promptnya apa sih dia kayak gitu, ngeditnya pakai gimana. Nah, nanti akan memberikan kira-kira ketika gambar Mona Lisa itu promptnya seperti A. Nah, promptnya ini nanti yang kalian bisa ubah-ubah. Kreativitasnya di promptnya itu ya. Jadi gambar kucing, dimasukkan gambarnya, kemudian promptnya itu ada di sebelah kanan. Sebelah kanannya itu berupa tulisan ya. Jadi image to prompt provides approximate text prompt that can be used with stable diffusion. Stable diffusion itu adalah tekniknya ya, tekniknya. Nah, seperti Pak Prait sampaikan di awal tadi, adalah yang paling utama itu etika, ya, ethics-nya ketika mau develop ini. Pak Prait sampaikan sedikit di bagian sosial media ya, sosial media dan ketika kita sharing dan publication policy. Nah, ini Pak Prait ambil dari salah satu copyright ya, copyright beberapa situs yang tadi Pak Prait sebutkan, copyrightnya gimana sih? Nah, gitu ya. Kemudian ketika kita sudah mempunyai konten gambar ini, copyrightnya gimana sih kalau kita nyebarkan lewat sosial media baik itu Facebook, YouTube kayak gitu ya, ataupun live streaming dan demonstrasi. Yang pertama itu pastikan kalian mengeceknya gambar outputnya itu secara manual. Jadi tetap dicek, ini gambar saya itu nyinggung orang lain atau enggak kayak gitu ya. Kemudian attribute the content to your name or your company. Jadi tetap berikan atribusi kepada gambar itu siapa pembuatnya, namanya siapa, atau kalau bukan nama berarti adalah tempat Anda bekerja. Itu dikasihkan. Kemudian indicate that the content is AI generated. Jadi selain nama Anda atau nama tempat Anda bekerja, juga diberikan bahwa gambar ini itu hasil dari AI juga. Yang terakhir, do not share content that violates this term or that may offend others. Jadi ketika kita buat konten AI, jangan konten yang menyinggung teman sendiri ya, malah biasanya temannya sendiri yang biasanya dia bully ya, ataupun orang lain gitu ya. Jangan konten-konten yang melanggar atau menyudutkan orang lain pastinya ya. Kemudian yang kedua, pastikan ketika kalian mempublishnya itu konten with co-author with AI products. The published content is attribute to your name. Tadi ini udah ya, yang atas sudah. Kemudian ini sudah semua tadi ya kayaknya. Oke, lanjut. Nah, ini yang rawan, maksudnya kita saat ini ini tadi ya, masa-masa pemilu ya, masa-masa pemilu. Mungkin kalian sudah pernah dengar namanya deepfake. Ya. Deepfake. Mungkin pernah dengar melihat videonya yang Pak Jokowi malahan yang ngomong. Nah, atasnya itu Presiden Barack Obama ya. Nah, yang bawah itu aktornya. Jadi sebenarnya Presiden Barack Obama ini nggak pernah ngomong seperti itu kayak gitu, nggak pernah ngomong yang seperti di atas. Nah, itu generated content ya, generated content. Yang di bawah itu adalah aktornya. Jadi saking mudahnya AI untuk membuat sebuah konten baru, orang-orang itu menggunakannya banyak banget ya, terutama untuk fake news kedepannya, hoax juga kayak gitu, baik itu gambar, teks dan seterusnya. Yang kedua adalah cyberbullying ya. Bullying ini masih banget ya, bullying ini masih banget sekarang. Dan yang ketiga itu yang terakhir, banyak sekali terutama yang perempuan-perempuan ini kalau sudah putus dari pacarnya gitu ya, biasanya putus dari pacarnya, balas dendamnya kayak gitu pakai AI juga kayak gitu, balas dendamnya. Jadi badannya punya siapa, wajahnya milik orang lain. Kebalik ya, badannya milik orang lain, wajahnya pacarnya kayak gitu. Orang nggak akan bisa bedakan kayak gitu ya.
ngeri banget pokoknya. Kalau udah kalau udah bullying itu kayak gitu. Nah, biasanya kok bisa sih AI-nya masuk ke situ? Itu lewat database ya, lewat database yang tadi di awal ya, ada 3, ada database, kemudian ada prompt engineering-nya tadi, kemudian yang ketiga content generation-nya itu. Nah, database-nya itu dapatnya dari apa? Foto-foto kalian biasanya. Foto-foto kalian. Makanya sekarang ada beberapa kelompok gitu, kalau foto biasanya mukanya yang ditutupin supaya nggak jadi database-nya AI, atau malah tetap pakai masker kayak gitu ketika difoto supaya nggak dapat database-nya AI. Ya. Di sini lagi. Nah. Ini yang biasanya kalau bagaimana cara belajar efektifnya ya. Biasanya kalau Pak Pray di kelas kayak gitu. Nah, orang banyak, maksudnya ada metode banyak ya kalau kita sebagai dosen ya, ada teacher based learning. Jadi dosen di kelas ngajar, kemudian mahasiswa tetap mendengarkan. Biasanya gitu arahnya ya. Yang kedua, ada student center based learning kayak gitu. Student center based learning, mahasiswa berdiskusi di depan, tampil presentasi. Kemudian ada berikutnya lagi, outcome based learning. Jadi ketika mereka belajar di dalam kelas harus ada produk luarannya. Jadi ya ketika belajar katakanlah pemrograman maka keluar aplikasi. Ketika belajar Adobe Illustrator dia outcome-nya apa. Yang berikutnya ada lagi, pemerintah banyak banget itu metode-metodenya. Project based learning, PBL namanya. Jadi mahasiswa dikumpulkan bareng-bareng untuk mengerjakan suatu project. Nah, projectnya. Kalau saya biasanya ngajar paling cepat itu efektif adalah cuan based learning. Pokoknya kalau kalian di mata kuliah saya katakanlah ya, kamu dapat setelah belajar ini dapat uang, nilainya pasti tak bagusin. Karena saya tahu ketika kita cari cuannya itu kita harus komunikasi, user requirement-nya apa, dan jualnya ini dapat nilai uang, itu dia sudah belajar A sampai Z di kelas saya. Tidak hanya tekniknya, terutama ini juga ya, maksudnya ketika Anda sudah ini melihat gitu ya, oh ada AI yang bisa generate image secara cepat, kira-kira menghasilkan cuannya gimana? Kan gitu kan pertanyaannya. Setelah Anda sampai di sini ya 1 jam bersama Pak Prait ini, keluar menghasilkan uangnya gimana coba? Itu yang jarang ibaratnya disampaikan, maksudnya jarang di-sharing. Dapat uangnya coba kira-kira dari mana? Kalau saya money making-nya dapat dari Upwork. Upwork ini salah satu situs freelance untuk membuat apapun ya, maksudnya freelance apapun. Dan orang-orang Indonesia ini di sini di Upwork ini hampir, kalau serius di situ hampir $1.000 lebih bisa dapat per bulan. Per bulan bisa dapat 1.000 lebih. Kalau Pak Prait AdSense dulu bikin website kayak gitu, masukkan itu sekitar 1.000 sampai 2.000 US dollar per bulan. Dapat. Tapi ketika S3 nggak dapat lagi Pak, karena harus mikir yang lain. Ya money making, karena saya mikir saya bisa buat website, cari uangnya gimana kayak gitu. Salah satunya sekali mengerjakan pekerjaan orang lain ya, dari sini. Ini saya tunjukkan sekilas mungkin ya, saya pakai Upwork ya, upwork.com. Biar Dadani tidak hanya motivasi saja ya. Ini job-job saya yang pernah. My job all contract. Ini salah satu yang pernah saya dapat. Kode Python untuk generate PDF. Jadi membuat sebuah kode Python gitu ya, bahasa pemrograman Python untuk menggenerate sebuah PDF. Saya dapat
sekitar 28 US dollar kayak gini. Saya lihatkan messagesnya, saya kontak-kontakan dengan usernya ya. Ini. Saya dapat pekerjaan Friday Mei, 6 Mei, hari Jumat ya. Kemudian saya hanya selesaikan, tak tanyain kan. Saya mau deliver ini ke spesifikasi delivernya gimana. Kemudian saya dapatkan nih. Saya sudah deliver di 5.11. Jadi hanya berapa ya? Dari 433 ke 5.11. Cepet banget. Maksudnya 433 ke 5.11 itu sekitar 1 jaman. Saya sudah dapat 28 US dollar dari sini. Dari Upwork ini ya. Jadi yang kalian pelajari itu bagaimana caranya dapat cuan pokoknya gitu ya. Banyak kok kayak gitu. Nanti setelah terkumpul biasanya ya minimal 100 US dollar, habis itu nanti bisa ditransfer lewat BCA dollar, bisa bank BCA dollar, bisa kemudian Western Union rata-rata kayak gitu. Atau bank lain juga bisa, sekarang sudah banyak. Dulu hanya bisa Western Union, tapi sekarang bank-bank lain juga bisa nerima US dollar ya dari luar negeri kayak gini. Salah satunya Upwork. Yang kedua, kalau yang situsnya bahasa Indonesia apa? Situsnya bahasa Indonesia Project School ID. Nah, kalau mahasiswa saya bingung lagi, tak suruh keluar gitu ya. Di jam saya Pak Prai itu kan jam ketika ngajar 6 jam kayak gitu. 2 jam ada 1 hari pertemuan mereka keluar untuk cari klien. Real client ya, untuk nyari money making. Nah, ini nanti setelah kalian dapatkan dapatkan PPT-nya ini, tadi download PPT-nya, Pak Prai sudah memberikan bahan bacaan ya, ibaratnya setelah ini nanti ada apa lagi ya, karena dalam waktu 1 jam ini gitu ya, dalam waktu ini tidak mungkin saya sampaikan semua. Nah, nanti update-nya ada di situ ya, update-nya ada di situ ya, update bahan-bahannya ada di situ, bahan-bahan bacaannya. Ini kalau tentang visual generative AI ada di sini linknya. Nah, kalau yang secara umum ya itu ada di sini. Bentuknya kayak gini, ya, bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini ada bahan bacaannya, ada text to image, linknya apa kayak gitu ya. Kemudian kalau mau buat kodenya gimana, ya ini ada di sini nih, kodenya di sini banyak banget. Nah, cara installnya, hasilnya kayak gimana. Ini namanya GitHub. GitHub itu untuk situs untuk menaruh kode-kode program ya. Nah, ini salah satu kode program untuk content visual generation kayak gini nih. Modelnya ada banyak. Nah, ini ada image to image, ada image to prompt gitu ya. Banyak banget ya, banyak banget. Kemudian yang general ada di sini, dan tidak mungkin 1 hari selesai ini. 1 hari selesai untuk baca aja nggak mungkin. Bagus-bagus ya. Nah, bahan bacaan generative AI. Ini tools-toolsnya sudah Pak Prayit kalau bintangnya 1 berarti kurang bagus, bintangnya 4 ini Pak Prayit sarankan kayak gitu. Koleksi jurnal penelitian, kalau kalian butuh datasetnya, penjelasan generative AI tools dan seterusnya, ini banyak banget. Banyak banget yang bisa kalian baca ya nanti. Oke. Sebagai kesimpulan, visual content has become a crucial element in the modern business strategy. Jadi visual content ini jadi salah satu puzzle yang penting ketika kita di dunia bisnis ya, terutama di dunia bisnis saat ini. Di mana visual content ini
Kalau secara tradisional akan membutuhkan waktu yang lumayan untuk proses pembuatannya. Nah, visual generated content dengan AI itu akan mempersingkat bisnis proses itu, gitu ya. Secara kesimpulan seperti itu. Nah, sisanya terima kasih. Nanti kita nyoba ya, salah dua tadi kalau nggak salah ya, nyoba di Canva ya. Kenapa Canva? Nah ini tadi ya. Kenapa Canva? Karena kalian bisa nyobanya secara gratis ya. Canva bukan gratis sih ya, ada di Shopee itu ya. Kalau kalian pakai kartu kredit kayak gitu, bayarnya lumayan. Tapi kalau di Shopee hanya 6.000 ya. Itu udah kadang 1 tahun ya, udah premium. Jadi kalian bisa bikin visual kontennya. Selain Canva, selain image generation itu ada banyak lainnya gitu ya. Ada yang nyoba paragraf, bikin teksnya, kemudian ngeditnya, ada desain juga, ada background remover juga. Jadi yang tadi Pak Prayit bilang, salah satu cheat sheet untuk mahasiswa non DKV gitu ya, pakainya Canva gitu. Salah satunya. Terima kasih Pak Dr. Peter. Saya serahkan lagi ke jenengan. Terima kasih Pak Prayit, beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa. Pak Prayit ini sukanya merendah ya, padahal saya yang belajar sama Pak Prayit. Oke, nah kita tiba saatnya untuk uji coba ya, atau kalian mencoba sendiri, try by yourself untuk generated AI. Saat ini langsung live, mumpung ada masternya ya. Langsung Pak Pray nanti beritahu caranya dan bagaimana cara menghasilkan visual creation yang instan gitu ya. Tapi ingat, idenya nggak boleh instan ya, dan pasti dikontrol oleh etika begitu. Monggo silakan, 1 orang pertama dulu ya, kita hanya buka untuk 2 orang. Bayu mau coba? Silakan Bayu maju ke depan. Pak Prayit ini adalah Bayu, mahasiswa angkatan berapa Bay? 45? 2020, oke. 2020 ya. Yes, just do it Bay. Nah,
Mau coba lagi. Oke, ini prom yang dibuat sama Bayu ya. Dia masukin promnya apa, Bay? A squirrel playing violin gitu ya. Nah, dia jadi 4 alternatif gitu. Kira-kira seperti itu, dia pilih style sendiri yang kartun. Oke, sambil Bayu mencoba yang lain ya. Adakah kita masuk ke sesi tanya jawab ya, supaya menghemat waktu. Jadi sambil dia mencoba, kita tanya jawab ke narasumber langsung gitu. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman semua? Is there any question? Regular student or IUP student, do you have any question for Dr. Prayitno? Okay. Mr. Afon, could you please help me to give the mic to him? Aku tuh punya gambar gimana Oke, baik. gambarnya tuh aku udah bisa ini Silakan. Cek. Ah ya. Permisi Pak, saya mau nanya. Di media-media sosial kan dikatakan AI ini cukup ya berbahaya, kayak misalnya ganti pekerjaan orang gitu. Pagi kan Elon Musk kan yang terciptakan tentang AI itu, dia bilang AI ini berbahaya nantinya. Kan tuh sekarang kan kita yang bisa kendalikan gitu. Apalagi kalau suatu hari nanti AI itu punya pikirannya sendiri, itu nanti bakal berbahaya atau enggak nanti? Apa nanti ya teknologi sampai di sini aja AI gitu, nggak usah lebih lanjut lagi. Saya kan kayak Obama tadi kan ada yang aktor Barack Obama, terus bawahnya aktor orang lain ya. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah tuh yang berita Jokowi pakai bahasa Cina, ternyata bukan itu yang dibicarakan Ya, hoax gitu. juga ya. Iya. Itu kayak gimana nanti ya? Kok jangan banget Pak. Baik. AI ini ibarat, kalau saya pribadi ya, itu ibaratkan pisau aja. Pisau paling tajam itu pisaunya Master Chef katakanlah ya. Pisau Master Chef. Nah, pisau yang tajam ini kalau digunakan chef, maka akan jadi makanan yang enak. Tapi kalau pisau ini digunakan oleh perampok, ya akan melakukan kejahatan. Jadi AI ini hanya sebuah alat saja. Tergantung manusianya lagi, balik kan ya. Tergantung manusianya. Nah, kedepannya semuanya akan otomatis ya. Jadi maksudnya benar seperti yang kamu bilang, bahwa manusia mencoba berpikir gimana kalau kita kan sekarang ngasih prompt kan, biar kamu menentukan promptnya sendiri, kayak gitu kan. Contoh tadi Bayu, a squirrel play a violin. Dia kan masukkan promptnya. Bagaimana kalau promptnya itu dimasukkan oleh AI-nya sendiri, biar dia berpikir sendiri. Nah, itu kan yang kadang tinggal kita masukkan dia, AI-nya jadi baik atau buruk. Tetap nanti ke depannya AI bisa ke segala arah sih sebenarnya, segala arah. Gitu. Segala arah, tapi kalau saya pribadi tetap jalan terus, ibaratnya AI ini adalah sebuah tools
toolsnya ini kalau digunakan orang jahat jadi jahat, kalau digunakan orang baik akan jadi lebih baik lagi, kayak gitu. Tapi kita tidak bisa lepas dari itu. Kita tidak bisa lepas menggunakan pisau. Pisau kan sangat berguna ya, baik itu untuk orang buruk, untuk orang itu jahat dan orang baik. Tetap pisau itu akan ada dan akan berkembang. Pisau kan bentuknya tidak hanya tajam ya, ada yang bergerigi juga. Ada yang kadang pisaunya bolak-balik. Kalau pisau daging itu pisaunya besar. Jadi tergantung pisaunya macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang sempit kayak gitu. Tetap AI-nya ini akan berkembang karena Elon Musk ini memang visioner ya. Pak Fred ngakui dia visioner dan salah satu panutan setelah Steve Jobs ya, setelah Steve Jobs. Nah, berkata bahwa AI-nya ini sangat-sangat berbahaya kayak gitu ya. Ya jika memang digunakan oleh negara superpower ya, kayak seperti Amerika. Makanya kita harus belajar menciptakan AI-nya ini, bagaimana menciptakan AI-nya dengan tujuan yang baik gitu ya. Ataupun dengan tujuan preventif. Preventif. Kalau negara kita diserang, mau nggak mau pakai AI, mempertahankannya gimana kayak gitu. Jadi Pak, jawabannya adalah kalau Pak Pride pribadi, tetap kita belajar AI, tetap AI akan digunakan dan bermanfaat, tinggal digunakan untuk tujuan yang baik atau tujuan yang baru. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke Pak, sudah membantu sih Pak. Jadi Peto AI bisa dipakai sebagai tool saja ya Pak, tergantung orangnya lagi ya. Tergantung orangnya, betul. Secara pribadi Pak Pride gitu. Thank you for your question. Oke, kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik ya, kritis sekali. Ada pertanyaan lain untuk Pak Prayitno? Is there any question for Dr. Prayit? Guys. Mendatangkannya jauh ya. Jauh banget Pak Prayit nih. Dari sebelahnya Undip ke sini. Dari Polines. Ada pertanyaan? Ini mumpung ada ahlinya ahli ya. Untuk AI gitu. Boleh? Kasih pertanyaan. Nanti Pak Pret kasih paham ya. Kasih paham. Ada? Laise, parani mike wesane. Nah. Maafkan mahasiswa saya Pak Pret ya. Memang lucu-lucu ya. Nyenengke Pak. Memang kalau kata Kak Ria tuh hidup kadang kiding gitu. Nyenengke. Sukanya play-play Pak mereka itu ya. Oh, play. Kayaknya saya jadi happy di sini Pak ngajarnya Pak. Gimana bila sini? Pak Pret langsung diproses ya Pak Luis. Ada pertanyaan teman-teman? From a UP student, do you got something inside or anything question? Or you curious something about AI? Or you still don't have any idea about it? Ke prom engineering dulu. Nggak berani nanya ternyata Pak. Baik Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Ingin menyampaikan ya. Pak Bayu ini wakil dekan bidang sumber daya manusia. FAD gitu ya. Bukan, itu pejabatnya Pak. Kalau ini penjahatnya yang di sini Pak. Silakan Pak Bayu. Iya, Mas Prayit. Mas manggilnya ke Mas, enggak apa-apa ya? Mas Siapa? Biar kayaknya muda gitu loh saya. Padahal memang masih muda aja Mas. Ya, yang mau saya tanyakan ini, pernah nggak sih ada kejadian ketika dengan menggunakan AI ini terus kemudian dilalah itu yang muncul sama? Karena terus terang saya menggunakan masih tahap paling bawah gitu. Kemudian yang saya pakai itu Scribble Diffusion, itu di bawahnya Stable Diffusion. Saya kebetulan nemu terus saya nyoba gitu. Yeah. Saya nyoba dengan di situ perintahnya ada gambar, kemudian ada tulisannya yang untuk di sana. Satu ketika saya iseng, Mas. Saya iseng itu saya menggunakan anggaplah kata kunci ya. Saya menggunakan kata kunci yang sama. Terus kemudian yang satu itu saya buat gambar dengan cukup detail, bentuk manusia begitu. Sementara yang satunya lagi itu saya pengen nyoba. Kalau ini saya kasih gambar yang sangat sederhana. Satu garis gitu. Keluarnya apa? Ternyata garis itu dipahami
work, bentuknya bisa macam-macam. Nah, Betul. yang saya terus kemudian jadi mikir, bisa nggak ya ketika di sini mau dipancing dengan objek yang mirip, dengan kata kunci yang mirip, objeknya sama tapi kata kuncinya beda, terus dilalah orang lain juga Sama, masukkan keluarnya sama. sama. Nah ini mungkin nggak sih Mas, terus kalau misalkan yang seperti itu di dalam dunia yang sebenarnya apa yang bisa terjadi? Ya. Itu. Baik, Pak. Nggih, matur nuwun. Siap, matur nuwun. Jadi pertanyaannya menarik. Jadi secara teknis menarik ya, teman-teman. Jadi katakanlah teman-teman ini kan jadi pembuatnya. Kemudian yang bisa diklaim apa sih kayak gitu kan ya? Salah satu yang bisa diklaim itu adalah prompt-nya atau kata yang dimasukkan. Kalau kata yang saya define ini, itu bisa nggak sih pertanyaan berikutnya jadi hak cipta prompt-nya itu untuk menghasilkan gambar yang bagus ya, estetik. Katakanlah Mona Lisa itu kan dilihat ya, di situ ada ciri khususnya kan. Nah prompt-nya ini, ketika saya ngasih prompt, gitu ya, bisa menghasilkan karya yang bagus banget. Dan orang lain ini katakanlah mau menirunya, dia harus bayar sama saya. Prompt-nya itu bisa nggak sih jadi hak cipta kayak gitu? Supaya ketika dia masukkan hal yang sama, keluarnya juga sama. Copyright-nya yang diambil kan kayak gitu. Nah, secara saat ini semua tools yang saya gunakan hasilnya pasti beda-beda. Di masing-masing tools yang saya coba pasti beda-beda. Walaupun prompt-nya sama, a man wearing a red hat kayak gitu. Seorang laki-laki pakai topi merah. Itu keluarnya pasti beda-beda. Tapi secara program, kalau kita punya programnya Pak, kodenya bisa. Tinggal itu kan sebenarnya secara teknisnya itu ada AI-nya itu kan ada seed-nya Pak, namanya seed number seed itu ketika di proses random itu randomnya harus di-define. Kalau kita belajar AI kayak frameworknya ada TensorFlow, frameworknya ada scikit-learn. Kalau mau sama keluarnya praktikumnya itu seed-nya itu harus saya berikan Pak, random seed-nya, namanya random seed-nya, random generatornya itu. Kalau random generator atau random seed-nya itu saya kasih 1000, jenengan juga 1000, nanti biasanya keluarnya sama. Ketika codingnya maksudnya ya. Tapi kalau tools yang beredar sekarang pasti beda-beda yang saya coba. Tapi ketika coding kayak gitu Pak, mengcoding membuatnya itu, kalau saya dan mahasiswa mau praktek itu hasilnya keluarnya sama, itu random seed-nya yang saya define. Jadi ada satu baris perintah Pak, ketika buat programnya itu random seed, nama seed SEED seed. Ya SEED seed, randomnya itu harus di-define dulu. Kalau pakai PyTorch juga ada, TensorFlow ada, scikit-learn juga ada. Ketika itu. Ya, betul. Kalau mau sama ya, biasanya kan praktikum, loh Pak, praktik saya hasilnya beda Pak, gimana kayak gitu. Biasanya seed-nya yang saya define. Kalian pakai seed-nya 212 ya, kayak gitu. Terutama di AI. Semoga menjawab pertanyaan ya Pak. Tidak bisa saya tampilkan, tapi intinya teknisnya itu di situ Pak, kalau mau hasilnya sama. Yes, betul. Seed-nya di-define Pak ya. Ya, nah, itu kalau di Python-nya ya, di collab-nya. Saya nggak bisa dilihat ya. Nah, nanti kita bisa buka Pak, nanti tak bantu buka. Oke, intinya itu untuk mengkontrol gaya visualnya tetap sama, terkunci. Ya, betul. Oke, Bayu ini ternyata sudah mencoba image editing dan generative image Pak. Rasanya dia sudah cukup puas gitu ya, ada di depan. Baik, pendapatmu gimana setelah pakai generative image ini, membantu di sana nggak kira-kira? Hampir semuanya membantu. Hanya saja yang masih kurang itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan saya. Dimana ini kan hobi itu aku pengen mengubahnya menjadi yellow and pink ya. Seharusnya badannya yang yellow, rambutnya yang pink. Tetapi ini badannya yang pink semua dan jarinya yang yellow. Gitu. Terus aku juga sudah recreate beberapa, di remake ulang coba-coba.
Aku coba lagi ya, sorry ya, aku kecanduan nih ya, aku terlalu kecanduan. Nah terus itu kan tadi teman-teman lihat juga kalau Nyenengke ya? kalau ini dianimas, kalau apa namanya dibuatnya itu nggak sesuai apa namanya yang kayak biasanya AI itu di gambar video YouTube. Nah ini coba aku buat semuanya dulu. Oke. Terus ini pengen continue saya ubah jadi Kecil sekali ya ternyata ya. Create this image. Oke. Generate. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Cancel. Loh kok di cancel boy? Edit foto. Saya edit foto. Magic edit. Sorry kalau makan waktu. Ini tak beras 100 saja dah. Oke. Biar cepet. Continue. Create this image. Okay, create this image. Generate. Ya Bisa bisa. nggak ya? Menarik. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini hasil 1. Hasil 3 gambar mukanya agak buram. Ya watermarknya juga agak buram. Yang nomor 4. Ini nomor 3, nomor 4. Nomor 2 memang kurang ya kurangnya kurang bisa ya kalau tapi kalau dari pohon udah oke. Awan oke, bunga oke, tapi ya wajah juga belum. Lebih ke filter kalau ini ya, kalau di blok semua ya. Filternya jadi beda-beda ya. Oke, tepuk tangan untuk Bayu ya, sudah mencoba kepenasarannya. Keren sekali ya. Ngebloknya nggak dikit, langsung semua ya nggak. Dia langsung menguji kemampuan AI-nya itu intelligence nggak gitu. Atau cuma artificialnya nggak. Oke, good job Bayu ya. Thank you for trying. Oke, ada yang lain yang mau mencoba di depan? Yang memiliki rasa penasaran sebesar Bayu? Ada? Rasanya Bayu yang punya semangat sangat membara ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan atau ada salah satu yang mau mencoba lagi? Imes mau mencoba atau mau bertanya? Bertanya lagi, silahkan. Ada yang mau mencoba sambil temanmu bertanya ke depan? Yuk. Tinggal 1 nih, 10 menit lagi kelar. Oke Pak, saya mau tanya lagi Pak. Boleh. Kalau yang dari yang kasus Obama kan, itu kan suara kan ada referensinya siapa ya aktor itu terus gabungin sama suaranya Obama. Kalau dalam gambar gimana Pak? Apa itu? Itu AI ini punya referensinya sendiri. Contoh apa itu? Saya kan pengen gambar gitu, ambil dari AI, terus saya tracing. Pas saya publish ternyata ada yang komplain, ini kok kamu ambil dari punya saya, ini kamu nggak baik gitu loh. Itu gimana ya? Apa itu punya referensi dari siapa itu AI-nya itu loh? Oke. Itu ada 2 pertanyaan ya kalau Pak Prayet ambil ya. Yang pertama itu, yang kedua ya, yang terakhir dulu, yang dikomplain tadi itu. Kamu kan ngambil punya saya kayak gitu ibaratnya ya. Itu kembali lagi ke ethics tadi itu. Ke ethics yang Pak Prayet jelaskan. Nah, ethics ini salah satunya kamu sebaiknya naruh di situ itu, di bawahnya generated by AI. Pakai apa gitu. Promptnya apa? Kata-katanya itu apa? Kayak gitu. Nah, di situ nanti dia akan tahu, oh ini ternyata generated by AI. Nggak langsung dari situ kan. Dan kemudian nanti balik lagi ke CC ya, biasanya ya. Atribut kalau yang sepanjang Pak Pre tahu itu Creative Commons itu loh, CC itu ya. Kan ada beberapa ya, Creative Commons itu. CC license, Creative Commons license itu. Kalau nggak salah ya. Ya, CC license ini. CC license.
Nah, sisi license ini. Nah, di sisi license ini, Creative Commons license ini kamu bisa memberikan copyright-nya. Macam-macam ya. Credit must be given to the creator, kemudian credit must given to the creator, adaptation bisa, sampai macam-macam, ada banyak banget. Terutama teman-teman yang di sini membuat visual kontennya, sebaiknya kasih ini. Dia bisa ubah atau enggak kayak gitu. Dia boleh niru atau enggak boleh niru atau enggak. Kalau seringnya di sini ya, CC ini. Sampai CC by NC atau non komersial use. Jadi ketika kamu bikin konten sudah dapat gambar nih, ketika kamu di situ dapati tidak boleh diubah atau credit must be given to the author. Jadi di situ ada, jangan sampai dilanggar di situ. Kalau dilanggar biasanya kamu kena teguran oleh kreator lainnya. Itu yang menjawab nomor 2 tadi ya. Semuanya ini gambarku kok mirip yang tadi kayak gitu. Lah license semua apa? Kayak itu. License semua apa? Biasanya ada di sini. CC by apa dia ngeluarkan. Kemudian yang berikutnya kok AI itu tadi ya Pak Praetno, database-nya dari mana gitu. Nah, database-nya ini secara detail ini ada ya. Aduh, mana nih? Temot. RTO. Apa pas entek ya punyaku? Enggak keluar ya, Pak? Monika ya. Cus. Mohon maaf Pak ya, wifi-nya itu memang gitu. Playing dia. Playing. Nggak bisa Unika, saya lagi. Nggak bisa Unika. Sugia Pranotonya nggak keluar, Pak Alphonse. Pak Henrys bisa dibantu untuk wifi-nya. Pakai yang pasca sarjana, Pak. Pasca sarjana ya. Pasca. Ini nih. Aduh. Nah ini nih. Kalau secara teknis tadi kan ngumpulkan itu AI kok dapat database-nya itu gambar-gambarnya dari mana Pak Praet? Ini secara tekniknya katakanlah OpenAI tadi Canva itu bisa generate AI itu dia ngumpulkan database yang banyak, ini gambar-gambar yang banyak. Gambar-gambar yang banyak. Kemudian mengumpulkan teks-teksnya yang banyak-banyak juga. Mengumpulkan teksnya banyak juga. Nah, gambarnya dia ngambil dari mana sih? Gitu kan katakanlah ya. Nah, gambarnya ngambil dari gambar-gambar di internet dan gambar-gambar desainnya Canva sendiri. Jadi dia mengumpulkannya sampai jutaan lebih lah, lebih banget. Mengumpulkannya dari Wikipedia ada, dari Google ada, dari Bing ada. Yang namanya yang paling terkenal itu adalah ImageNet namanya. Jadi ImageNet ini ada kumpulan banyak topik, ada gambar pesawat, ada gambar otomotif, ada hewan dan seterusnya. Jumlahnya jutaan. Di training menggunakan AI ini, detailnya kayak ginilah. Ibaratnya kalau Pak Praet jelaskan satu persatu nanti kalian malah pusing ya. Ini gambar diubah jadi angka kemudian dilatih dan seterusnya. Intinya dia yang pertama mengumpulkan gambar banyak banget, style-style banyak banget, dari pelukis-pelukis juga ada, maksudnya dari artis-artis pelukis ya, ada, kemudian dikumpulkan, kamu masukkan prompt di lalangnya gitu ya, terus sama dengan yang lain gimana? Itu adalah yang pertama, jangan lupa
Creative Commons license-nya. Biar kamu tidak digugat. Katakanlah gambarnya mirip yang lain. Katakanlah saya sama kamu nih. Saya tidak akan bisa menuntut kamu selama saya tidak juga mencantumkan license-nya tadi. Tidak bisa. Kamu nggak ngasih license sama juga nggak apa-apa berarti. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke Pak, kalau misalnya Pak saya itu menggambar ambil dari AI terus buat stylenya saya sendiri terus ubah-ubah dikit nggak apa-apa gitu ya? Ya, asalkan yang tadi itu apa tadi? Cantumkan Generate ya. di generate AI, 2 nama kamu atau perusahaan, yang ketiga CC-nya tadi. Bisa milih Creative Commons-nya tadi. Kalau orang mau nyontoh, tolong cantumkan nama saya juga salah satunya. Gitu ya. Oke Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua juga sangat berat Pak ya. Saya boleh Mau coba, tanya boleh lagi? nggak? Mau nyoba? Boleh. Satu terakhir ya, silahkan. Ini kok nggak ada anak digital design innovation ya nyoba ya? Aneh ini. Gitu ya. Masa? Belum ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan Sambil terakhir nyoba, sambil temanmu mencoba. Ini yang image generation. Nah ini dulu ya, kalau membuat anak image. DDI udah pernah belajar harusnya bisa nanya nih. Ini kamu masuk Harusnya ya. Atau anak terpadu nih. Oh iya itu anak terpadu ya. Memang itu mahasiswa kita ya Pak ya? Bukan ya. Dia malu-malu sih Pak kalau sama Pak Peter emang gitu dia. Malu-maluin biasanya. Ada lagi teman-teman yang di belakang? Belakang sana, silakan. Ada yang bertanya? Ini anak DDI ya? DKV ya? Silakan Mas. Oke silakan. Cek. Oh ada. Selamat siang Pak Peter, Pak Praitno. Selamat siang. Saya mahasiswa di kafe, nama saya Pandu. Saya punya pertanyaan, tapi mungkin ini mengarah ke pertanyaan filosofis ya Pak ya. Wah berat kayaknya nih. Pertanyaan pertama nih Pak. Hal mutlak apa yang artificial intelligence itu nggak bisa mereplika dari manusia? Mari. Sudah? Kan Itu baru pertama. Itu pertama, itu oke. pertama. Oh, langsung kedua ya? Ya. Sama yang kedua itu kan ada mesin kayak deep learning, kecerdasan buatan yang mampu untuk melatih mereka sendiri untuk bisa lebih sophisticated, lebih pandai lah AI-nya itu. Kalau itu disempurnakan ya Pak, itu bisa nggak menciptakan satu individu yang bisa berpikir bebas kayak manusia? Wah keren sekali pertanyaannya. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, pertanyaannya keren ya. Jawabnya juga harus agak keren sedikit. Baik, yang pertama tadi apa yang tidak bisa ditiru AI ya? Saya jawab empati. Empati, tahu ya empati ya? Empati itu rasa kepedulian dengan orang lain. AI belum bisa kayaknya. Sampai detik ini AI yang belum bisa. Menirukan suara manusia gitu ya, pura-pura marah. Bisa melakukan ekspresi marah, sedih dan seterusnya gitu. Bisa. Tapi empati belum ada. Katakanlah di depan Anda ada orang miskin yang butuh makan. Belum ada program AI yang mentraining empati. Itu belum bisa dikembangkan oleh AI. Katakanlah dia belajar lebih cerdas sendiri. Ada namanya teknologinya atau tekniknya reinforcement learning. Di AI ada tekniknya. Jadi katakanlah kalau dia melakukan hal salah, dia dikurangi poinnya, kalau benar dia ditambah poinnya supaya dia bisa lebih pintar. Kamu belajar ini
supaya lebih pintar, bahan belajarnya benar, dikasih plus. Tapi empati belum ada. Empati. Yang kedua, bagaimana caranya AI ini bisa berpikir bebas ya, ibaratnya gitu ya tadi ya. Teman-teman, robot, kalau kalian pernah baca ya, salah satu robot yang memiliki kecerdasan buatan ada yang sudah dapat kewarganegaraan. Coba search. Betul, Sofia. Ya, Sofia. Robot sudah punya robot sudah punya kecerdasan, dikasih kewarganegaraan. Dia sudah bisa diajak ngobrol kayak gitu ya, mengeluarkan ekspresi kayak gitu. Nah, untuk kedepannya dia bisa berpikir bebas, saya yakin bisa. Maksudnya berpikir secara filosofis dan seterusnya ya, saya yakin bisa. Karena kamu masukkan ke ChatGPT aja dia bisa. Maksudnya untuk generate apapun. Dia akan berpikir sesuai dengan yang dia training. Nah, yang dia training ini datasetnya apa, macam-macam. Kedepannya bisa, tapi Pak Prait saat ini belum lihat ke arah sana karena ada dibatasi, ada limitation-nya. Even ChatGPT ada limitation-nya. Tapi kalau kalian lihat yang the dark side-nya ChatGPT nanti ya, maksudnya sisi kelamnya ChatGPT nanti kalian akan dapat prompt-prompt yang bisa meng-unlock limitation-nya. Jadi limitasi di ChatGPT itu ada, tapi nanti bisa dibuka juga, ada kata kuncinya. Kayak gitu. Jadi kedepannya pasti bisa. Jadi dua ya, satu yang belum bisa ditiru AI saat ini, saya lihat adalah empati. Jadi belum bisa di-copy itu empati. Dua, nanti kebebasan AI secara berpikir ya, itu pasti ada, pasti bisa kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaan yang keren ini ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat masih dilanjutkan Pak kayaknya. Silakan Pandu. Sekali lagi ya Pak lagi ya. boleh sih. Kita akan selesai jam 6 sore ya. Sekali lagi ya Pak ya. Berarti kalau gitu nanti AI bisa mereplika kayak kesalahan yang dibuat manusia juga kan Pak? Meskipun hal itu random. Jadi mungkin nggak nanti terjadi kiamat yang disebabkan oleh artificial intelligence itu? Weh, keren banget. Terima kasih. Oke. Salah satu ya, yang mungkin dulu itu ada namanya attack Pak, cyber. Jadi cyber attack itu sudah rasanya kiamat. Cyber attack itu, katakanlah cyber attack saat ini ya, di Indonesia internet mati. Indonesia internetnya mati. Bagi kalian itu hell. Enggak, kiamat loh, kiamat kecil. Saya yakin itu. Coba kalian enggak aktif internet selama seminggu. Coba. Bagi kalian ya, bagi kalian. Generasinya. Jadi define dulu hell-nya itu ya. Secara kiamatnya define dulu. Nah, katakanlah kalau internetnya mati, AI bisa. Kalau yang lain kita define kiamatnya itu apa, nanti beda lagi ceritanya. Jadi panjang ya. Salah satunya itu tadi maksud saya, apakah AI bisa menyebabkan kiamat tadi ya, menyebabkan kiamat ya. Nah, kalau kiamatnya hanya berupa internet mati, bagi anak-anak muda ini pasti bisa. Kalau yang lain kita lihat konteksnya tadi itu, konteksnya. Tapi kalau melakukan kesalahan banyak banget AI melakukan kesalahan. Contohnya maksudnya kesalahan, katakanlah kamu masukkan ya, coba nanti ya, di mana alamat Pak Peter dari kampus Unika Semarang nggak gitu. Ya, bisa jadi keluar. Itu kesalahan loh karena melanggar privasi. Dia ngambil datanya orang. Jadi tidak diprotek datanya, kayak gitu. Itu suatu kesalahan bagi AI. Salah satunya ngambil data privacy. Oke ya, kita dibatasi waktu sebenarnya. Enak ngobrol-ngobrol tadi, tanya-tanya enak tadi. Pandu sih terakhir. Gitu. Oke, ini sedang berusaha mengkonekkan gambarnya dia gitu Pak Sonia. Tapi tadi generate sudah bisa ya, dicoba ya. Gitu. At least AI itu tidak membuat kamu
mengeluarkan ide dari nol ya kalau untuk visual creation ya pada intinya. Jadi generated image itu sudah keluar dulu gambarnya, itu yang membuat kamu tidak menggunakan ide dari nol. Kamu mau nge-layout sudah ada layoutnya dulu dari generated. Ya, betul. Kamu nggak berawal dari zero gitu. Untuk gagas anjingnya di tengah, di atas, di bawah, Ya. begini bentuknya. Paling tidak at least minimum itu AI itu membantu kamu, AI generated ya membantu kamu dalam hal ideation tadi. Oke, begitu. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Prayit. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya. gitu. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya dan Pak Peter atas kesempatannya, Yes. Kampus Unikasgia Pranata atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa nanti slide-nya kalau kalian pengen tahu, dan itu bahan kurasinya itu lumayan berguna untuk kalian ya. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Prayit. Pak Prayit nanti PowerPoint-nya boleh kami upload di YouTube ya? Apanya, Pak? Termasuk PowerPoint-nya tadi. Boleh. Boleh ya? Boleh Pak Alfon, jadi nanti silahkan dieksekusi Boleh. di YouTube. Baik, beri tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi kepada narasumber kita, Pak Prayitno PSD. Oke, setelah ini maka waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. MC, saudara kembar, silahkan. Bisa dilanjutkan dulu. Kalau kurang paham nanti bisa tanya Pak Prayit atau Pak Peter. Ini tuh terutamanya banyak banget yang Oke, terima kasih untuk Pak Peter, Pak Prayit, dan ini bayarnya cuma murah. masih generate image ya. Murah cari di Shopee. Sepertinya menyenangkan sekali ya. Udah pernah belum? Udah Lina? belum sama Belum sekali. pernah. Coba suasana mereka. Habis ini kita nyoba ya, di belakang aja nanti kita. Behind the scene-nya aja. Behind the scene. Oke. Setelah ini kita mau ada acara apa lagi nih? Kayaknya sudah sih, makan Sudah selesai siang. ya? Oh ya, makan siang. Makan siang. Ada yang udah lapar? Saya begitu. Ada Kok apa? lemes sih? Lapar nggak? Kayaknya bisa lapar semua. Kurang kenceng suaranya. Lapar nggak? Lapar. Oke. Kalau gitu kita foto dulu abis ini. Dokumentasi. Dokumentasi. Kak Angga, boleh dibantu gimana nih Kak, enaknya Kak kita? Bicara di bawah, oke. Sebentar, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Yang lain berarti pada duduk semua ya? Pada duduk aja. Nanti teman-teman duduk aja, terus ngikutin arahan dari Kak Angga yang tampan ini. Silahkan ya Kak Angga ya. Diarahkan, tampankah Anda? Oke, Ronald boleh duduk dulu Ronald, kita foto dulu. Mungkin bapak-bapak dosen bisa merapat ke tengah. Kita foto dulu, Kak Angga, nanti dibantu sama Nina ya. Saya mau ikut foto soalnya. Oke. Nah, Oke. mungkin boleh ke sini, Bapak, geser lagi biar kita center gitu. Sekarang gimana? Iya banyak. Sini Pak Alfon. Tengah sama kanan. Ini aku ambil fotonya dari satu sisi ya. Jadi dari kiri, tengah sama kanan. Ini sekarang aku ambil dari sebelah kiri dulu. Gak usah atur aja. Oke, sebelah kiri ya, siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang sebelah tengah. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang sebelah kanan. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya lagi, gayanya bebas. Dari sini lagi. Gayanya bebas, guys. Sebelah kiri, 1, 2, 3. Oke, sekarang tengah. 1, 2, 3. Oke, kanan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah cukup Kak Angga? Sudah cukup fotonya? Nggak mau lagi? Udah pada puas kayaknya itu. Sudah pada puas fotonya, oke. Sekarang karena sudah tuntutan ini ya, tuntutan audiens ya, mau minta makan gitu kan. Berarti kita mau kasih info dulu untuk CS kita yang mendatang ada apa? Kita mau ngapain CS kita yang mendatang? Katanya sih ada games kayak. Oke, kita mau ngomongin tentang games guys. Board games, ada yang suka main game?
Adakah yang suka main game? Gak ada suaranya, gak pulang. Mana suaranya? Itu Pak Louis sudah ngaceng. Itu Pak Louis sudah ngaceng itu. Oke, Pak Louis suka main game? Dikit. Oke, yang sebelah sini suka main game? Suka. Yang di tengah suka main game? Suka. Yang sana lebih kencang suka? Suka. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi kapan? CS yang berikutnya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk hadirannya. Makasih atas hadirannya. Terima kasih semua. Selamat siang dan jangan lupa ada makan apa? Makan siang ya? Makan siang di luar nanti. Di luar? Di mana tempatnya? Keluar aja dari situ nanti sambil absen. Oke, keluar aja dari sana nanti bisa langsung dapat kotak makan siang. Terima kasih. Sampai jumpa di CS yang berikutnya.